Shalom untuk kita semua. Ada sukacita yang kita rasakan pada saat ini karena kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, yang terdapat di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita mendengar kata yang mengatakan bahwa mengucap syukurlah, apakah di dalam kehidupan saudara-saudara senantiasa mengucap syukur? Dan apakah di dalam keadaan saudara-saudara sekarang ini, saudara mengucap syukur? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18, di situ dikatakan bahwa Paulus senantiasa mengingatkan umatnya, Paulus senantiasa mengingatkan jemaatnya untuk senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dalam hal ini, kita diajarkan untuk senantiasa berterima kasih kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Meskipun kita berada di dalam keadaan suka duka ataupun kita berada di dalam keadaan duka, Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kita untuk senantiasa mensyukuri keadaan yang kita alami setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, milikilah hati yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti contoh bahwa ketika kita bangun tidur, kita harus mengucap syukur. Tetapi kebanyakan orang ketika mereka bangun tidur, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka bangun begitu saja. Dan zaman ini kebanyakan yang terjadi ketika orang bangun tidur, kebanyakan orang mencari handphone mereka. Mereka tidak mencari Tuhan untuk mengucap syukur. Dan hal ini kebanyakan terjadi pada kalangan pemuda. Ketika mereka bangun tidur, mereka mencari handphonenya ke samping kanan atau ke samping kiri, tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Begitupun dengan kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan orang tidak mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Kebanyakan orang menyia-nyiakan berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dari Tuhan, mereka seakan-akan melupakan Tuhan. Dan mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka miliki saat ini, harta yang mereka miliki saat ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Bahkan kehidupan kita saat ini itu semua adalah pemberian Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita bangun tidur, maka hendaknya kita mengatakan bahwa terima kasih Tuhan, karena saat ini Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada saya, Engkau masih memberikan saya kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita pribadi lepas pribadi selalulah mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Syukurilah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pertanyaan untuk kita semua, apakah selama ini kita sudah mensyukuri berkat Tuhan? Dan apakah kita sudah mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Sebagai contoh, di dalam kitab Mazmur pasal 67 yang mengatakan bahwa umat
Israel mengucap syukur atas hasil panen mereka. Mereka sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kelimpahan kepada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan panen. Wah, sungguh luar biasa ya. Umat Israel ini, mereka sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka merasakan bahwa bimbingan Tuhan, anugerah Tuhan, mereka dapat melaksanakan panen. Apakah di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita mengucap syukur ketika kita telah melaksanakan panen, entah itu panen kopi, tomat, padi, dan segala macam? Apakah kita mengucap syukur? Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita umat Kristen, terutama Gereja Toraja, setiap tahun kita melaksanakan pengucapan syukur. Tetapi kita tidak tahu apakah betul-betul orang itu datang mengucap syukur kepada Tuhan atau hanya datang mengikuti pesta atau hanya datang mengikuti keramaian pengucapan syukur. Dan itulah yang dinamakan iman pengucapan. Artinya orang itu hanya datang beribadah ketika hari pengucapan syukur itu dilaksanakan. Begitupun dengan hari Natal. Kebanyakan orang yang jarang pergi gereja, kebanyakan orang yang tidak pernah pergi ke gereja, datang ketika acara Natal dilaksanakan. Itulah yang dilaksanakan, dikatakan iman sekedar iman. Mereka tidak sungguh-sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita juga harus mensyukuri anugerah Tuhan yang senantiasa kita rasakan sampai sekarang ini. Seperti kita tahu bahwa saat ini kita dilanda wabah virus corona atau virus yang sangat mematikan. Banyak saudara-saudara kita yang terpapar virus ini, mereka meninggal. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih melindungi kita, dan bahkan Tuhan masih menjauhkan virus itu dari diri kita masing-masing. Kita harus mengucap syukur bahwa terima kasih Tuhan, karena saat ini saya merasakan sehat-sehat saja dan saya merasakan aman-aman saja. Jangan biarkan iman kita goyah untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, karena ketika kita hidup di dalam pengharapan, hidup di dalam rasa syukur kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan merasakan nyaman dan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hanya orang-orang yang hidup di dalam Kristuslah yang mampu mengucap syukur kepada Tuhan dan mampu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Tetapi orang-orang yang luar atau orang-orang yang tidak hidup di dalam Kristus, mereka tidak mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kehidupan yang hidup di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari keseluruhan kitab Tesalonika dikatakan bahwa umat-umat Tesalonika saat itu berpikir, mereka berpikir pula siapa diri mereka dahulu dan siapa diri mereka sekarang. Karena dulunya mereka itu hidup di dalam dosa, mereka hidup di dalam murka Allah, dan bahkan mereka hidup di dalam kegelapan. Tetapi setelah Paulus datang kepada mereka dan mengatakan bahwa
Yesus Kristus telah mati demi menebus dosa kalian. Maka disitulah umat-umat Tesalonika pada saat itu menerima pengampunan dan mereka diperbaharui. Mereka dilahirkan kembali. Mereka dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Dan mereka juga hidup di dalam Kristus. Dan bahkan mereka menerima anugerah yang asalnya daripada Tuhan. Dan jaminannya ialah sekali diselamatkan maka tetap diselamatkan. Dan sekali menjadi anak Allah adalah anak Allah. Sama dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kita sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Saya dan saudara-saudara sekali menjadi anak Allah tetap menjadi anak Allah untuk selama-lamanya. Inilah yang harus kita pahami dan perlu kita mengerti, bahwa orang yang telah diselamatkan mendapat anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Dan tidak ada persoalan yang menutup kemungkinan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maka dari itu, senantiasalah teguh di dalam pengharapan. Jangan biarkan iman kita goyah untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi senantiasalah memupuk iman yang kuat kepada Tuhan, yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun rintangan keadaan yang kita alami saat ini begitu berat, tetapi tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, meskipun keadaan yang kita alami sangat berat, pasti Tuhan akan membuka jalan kepada kita. Dan senantiasalah berpengharapan dan mengucap syukur hanya kepada Yesus Kristus yang akan senantiasa menguatkan kita dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus